Ya, Assalamualaikum. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Sobat sekalian, pasti setengah jam yang lalu sudah melihat bahwa Kawasaki Motor Indonesia baru aja mengeluarkan varian terbarunya. Lebih tepatnya sebenarnya mungkin adalah update dari varian yang sebelumnya pernah dirilis oleh Kawasaki Indonesia yang merupakan salah satu boleh dibilang flagship motor mereka yang benar-benar sangat dijagokan, sangat benar-benar pokoknya bikin Indonesia tuh pernah benar-benar jadi viral banget. Kenapa? Karena Kawasaki di Indonesia itu waktu itu 2-3 tahun yang lalu ya, terutama pada saat setelah Tokyo Motor Show itu telah menghadirkan ZX25R. Dan kali ini nih di bulan Oktober ya, awal bulan Oktober 2022 ini Kawasaki Motor Indonesia memperkenalkan ya kepada teman-teman sekalian dua varian, ya boleh bilang hampir 3 varian ya, dari ZX25 series. Mulai dari ZX25R yang standar, lalu ZX25R yang special edition ya, pokoknya yang ada ABS-nya, lalu yang ketiga adalah nih yang paling baru, Kawasaki Ninja ZX25RR. Yes, R-nya ketambahan 1. Dan motornya untuk yang ZX25RR ini ada di sebelah kanan saya nih dia teman-teman sekalian, menggunakan livery Kawasaki Racing Team yang digunakan oleh tim Kawasaki di kejuaraan World Superbike. Nah gitu. Nah kelihatan ya, kayaknya yang nggak terlalu banyak perbedaan ya gitu ya. Namun saya janjiin kepada teman-teman sekalian bahwa sebenarnya Kawasaki Ninja ZX25R baik yang standar maupun yang versi ABS dan yang versi yang paling tinggi nih ya flagshipnya adalah Kawasaki Ninja ZX25RR itu memiliki beberapa update yang benar-benar signifikan banget, benar-benar canggih banget gitu ya, dan gak ada di varian ZX25R sebelumnya. Teman-teman sekalian pasti kepo. Langsung aja saya mau bawa teman-teman sekalian, kita akan ngevlog langsung lihat fitur-fitur apa, teknologi-teknologi apa, kecanggihan-kecanggihan apa, update-update apa yang dihadirkan oleh Kawasaki dan Kawasaki Motor Indonesia di ZX25 series. Yuk ikutin saya yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini nih ya, deretan Kawasaki Ninja ZX25 series model terbaru ya. Ini mungkin dinamakan model year 2023 ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman bisa lihat sini ada 4 varian warna ya, dan juga terbagi menjadi 3 jenis ya, 3 jenis. 4 warna, 3 jenis. Yang pertama nih yang versi standar, kita lihat dari jauh dulu ya. Ini namanya metallic spark black ya. Warnanya hitam ya. Harganya itu 105 juta persis ya. Lalu yang kedua itu adalah varian ZX25R ABS SE. Jadi ada dua warna, yaitu yang warnanya kalau kita lihat di sini adalah warna abu-abu, grey, sebelah sana red ya. Nama nama resminya nih ya, yang grey ini adalah metallic matte graphene steel grey ebony. Ini saya tulis ntar di bawah deh, pokoknya agak-agak susah, panjang namanya gitu ya. Terus nah ini nih sebenarnya ini cakep banget. Warna merahnya yang ini itu agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan ZX25R yang lama. Ini lebih candy ya. Di sini namanya adalah Candy Persimmon Red Ebony. Nah, tetap ada eboninya karena memang secara umum ada kayak warna hitam-hitamnya gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kita nanti akan lihat ya. Nih, jadi kalau yang versi yang standar ini 105 juta tadi. Lalu yang versi 2 ini yang ABS SE itu dibanderol dengan harga 123 juta 500 sekarang. On the road Jadetabek, nggak ada boknya, jadi nggak ada Bogornya. Jadi kalau saya beli ini harganya nggak segini, biasanya lebih tinggi. Karena memang biaya balik nama kalau di Bogor agak lebih tinggi ya. 123 juta 500 nih teman-teman sekalian. 2 warna ini ya, yang grey dan yang merah. Dan ini nih hero bike-nya ya. Boleh dibilang ini motor ini jagoannya sih kalau saya bilang. Nah yang menarik di sini kalau di tahun lalu itu
namanya ZX25R Lime Green KRT, di sini itu namanya adalah Lime Green Ebony. Nah, cuman dia nggak hanya ZX25R, tapi ini teman-teman sekalian, ZX25RR. Nah, jadi memang ada ketambahan R1 dari sini ya, ada tulisannya ZX25RR. Mantap banget ya. Mantap banget. Nih, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, ini tuh dihargai Rp129.900. 130 juta dapat kembalian 100.000 tuh. Nah, sama on the road Jadetabek. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, saya mau bawa teman-teman sekalian sekarang melihat secara detail ya warna-warnanya dulu. Nih ya, yang versi standar ya. Versi standar ZX25R, jadi seperti ini ya, hitam, dan baik warna yang standar, terus warna yang ABS SE dan juga ZX25RR, teman-teman bisa lihat pertama perubahan yang dihadirkan di sini adalah dia menggunakan muffler yang tidak lagi underbelly, teman-teman sekalian. Nah, mufflernya sendiri dibuat lebih panjang ke belakang. Ya, saya masih belum tahu kira-kira di dalamnya itu bentuknya seperti apa. Cuman ini jauh lebih panjang dan besar, teman-teman sekalian. Ini gede banget nih. Gede banget nih. Apa namanya? End mufflernya terutama ini gede banget. Ini gede banget di sini. Kita bisa lihat lagi panjang gini. Nanti kita akan juga bisa dengar suaranya seperti apa. Nah, ini untuk di varian ZX25RR. Dan kita bisa lihat lagi di varian ZX25R yang ini, yang standar pun dia juga menggunakan muffler yang sama, teman-teman sekalian. Nih, gede ya. Saya bisa lihat ini ke teman-teman sekalian ya. Dan juga untuk yang versi ABS SE ya, di sini dia menggunakan ABS. Tuh, mufflernya juga menggunakan model kayak begini. Gitu loh teman-teman sekalian. Sama modelnya gede sekarang. Jadi kalau melihat, nah kalau kita lihat ya versi warna merah nih ya teman-teman sekalian ya. Jadi muffler yang panjang ini membuat jadi kayak, menurut saya sih bagian belakangnya jauh lebih berisi ya. Jauh lebih berisi. Daerah samping dari swing arm juga terlihat banget sekarang lebih full. Dan terutama juga kalau kita lihat memang desain dari end mufflernya itu memang sekarang nggak hanya panjang, cuman dibuat lebih terasa tebal dengan finishing dia warna logam. Ini cakep banget. Terus habis itu di bagian samping itu kayak yang berapa hexa ya, heksagonal ya lebih ya. Nah, itu cakep banget sih kalau saya lihatnya. Jadi memang benar-benar bikin motor kelihatan memang jadi kayak lebih massal sih. Bagian belakang ini sekarang jadi kayak kelihatan lebih massal tuh ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yes. Nah, teman-teman sekalian, jadi balik lagi ya. Jadi secara umum baik ZX25RR, ZX25R ABS SE dan juga ZX25 yang versi standar itu mufflernya berubah. Nah, saya mau kasih tahu lagi salah satu yang benar-benar diupdate dan benar-benar baru dari ZX25R tahun 2022-2023 ini dan juga ZX25R adalah perubahan di bagian dashboard. Wes, nih kita langsung ke daerah dashboardnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dashboardnya ini belum nyala aja udah kelihatan bahwa dia tuh beda banget. Dia itu tidak menggunakan, kalau yang lama itu kan terdiri dari kayak dua klaster dashboard ya. Kalau sekarang ada speednya, terus ada tachometernya. Kalau sekarang tuh bentuknya tuh lebar dan lebih segi 4 gitu. Nah, coba kita nyalain. Secara umum kuncinya masih sama ya kayak begini ya. Dia tuh sudah immobilizer juga kuncinya. Terus habis itu sama tulisannya. Di sini ada tulisan RAM air system sekarang. Di daerah cover dari dashboard. Nih kita coba nyalain. Nah, ini loh teman-teman sekalian. Wow. Yes. Ini benar-benar kayak mirip dashboardnya ZX10R ya, ZX10R ya. Keren banget. Ini dashboardnya sudah mengadopsi material atau bahan elektronik yang namanya TFT LCD. Jadi bukan hanya LCD biasa teman-teman sekalian. TFT
LCD, transistor apa ya? Ntar saya tulisin di bawah nih panjangan dari TFT LCD. Nah, TFT LCD ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan LCD biasa, yaitu secara umum dia tuh tingkat kontrasnya itu lebih baik banget, sehingga kita sendiri pada saat melihat tampilan dari dashboardnya ini pasti merasa suka. Kenapa? Karena setiap detailnya itu benar-benar kebaca ya kalau TFT LCD ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada tachometer dengan red line itu di sekitar 17.000 ya. Terus ada tulisan gear indikator, terus ada ini tulisan power, terus ada setup dari traction control yang disebut juga dengan KTRC, terus ada tulisan average speed, kayaknya nggak ada ya, yang lamanya ada average speed ya, terus ada speedometer yang pasti, terus di sini tuh ada kayak indikator-indikator yang normal, terus habis itu lampu sen dan segala macem, terus habis itu ada jam. Nanti kita akan lebih jauh melihat seperti apa detail yang dihadirkan di dashboard ini, terutama juga saya akan mengundang salah satu teknisi ya yang sangat mengetahui jeroan dalam dari ZX25R dan ZX25RR termasuk di bagian dashboardnya. Nanti kita akan langsung tanyain. Nah, gitu teman-teman sekalian. Dan dashboard ini juga dihadirkan baik di ZX yang versi standar ya. ZX versi standar tetap ada nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini. ZX versi standar pun tetap dikasih kayak dashboard ini. Nah, tetap sama nih tuh. Tulisannya pertama ada Kawasaki. Wah, dan ternyata ini warnanya sekarang di sebelah sini tuh agak bening, agak cerah. Tadi kan gelap. Apakah kalau yang standarnya cerah terus yang ZX25RR dan R itu lebih gelap gitu ya? Enggak, ternyata ini tuh bisa disetting. Gitu loh teman-teman sekalian. Gak tahu nih bener apa salah nih ya. Nah tuh ternyata dua-duanya bisa disetting, bisa gelap dan bisa terang. Nanti kita akan lanjutin lagi seperti apa. Cuman yang pasti adalah versi standarnya pun tetap dikasih knalpot yang panjang ya, dan juga untuk ini adalah dia dikasih kayak dashboard yang baru ya menggunakan TFT LCD yang saya ngeliatnya juga cakep banget sih gitu ya. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut deh pokoknya. Nah teman-teman sekalian ya, seperti teman-teman sekalian lihat ya tadi perubahan yang cukup terupdate dari Kawasaki Ninja ZX25 series, baik yang standar ABS SE, ZX25R ABS SE maupun juga ZX25RR, itu adalah dashboardnya sudah menggunakan model TFT LCD yang benar-benar sangat mantep banget, kontrasnya saya lihat di sini keren ya. Namun ini tuh juga membawa banyak banget keterupdatean dan kecanggihan yang berbeda. Nah, saya tuh pengen tahu dan pengen share kepada teman-teman sekalian apa aja sih yang dihadirkan. Nah, sekarang ada Mas Febian dari Kawasaki Motor Indonesia bagian technical division yang pasti divisi teknis yang akan mencoba bersama saya itu menjelaskan kepada teman-teman sekalian karena beliau yang paling tahu nih ya mengenai update apa yang dihadirkan di dashboard barunya ZX25 series ini. Silakan Mas Febian. Ini tuh kayaknya benar-benar baru ya. Ini benar TFT LCD ya? Iya betul. Secara umum memang kelihatan lebih kontrasnya ya, jelas betul. Banget ya. Oke. Bisa apa yang menariknya dari ini? Sebenarnya sih kalau untuk tampilan ini kan yang kita tahu hampir mirip dengan yang tipe ZX10R ya. Ya, 10R. Ya, jadi di sini ya bisa kita lihat untuk posisi gigi ya. Ini di sini. Kemudian ini untuk settingan mode riding ya. Mungkin di sini kita bisa lihat ini mode rider. Rider itu kan kalau kita lihat di riding mode ya. Riding mode itu kan rider itu adalah custom ya sebenarnya itu model custom. Bisa kita lihat di sini untuk powernya ini bisa kita atur dengan kita tekan select. Ya. Nah, ini dia akan masuk ke settingan power ya. Ini F bisa kita rubah sini atas dan bawah ya. Tunggu saya ini dulu lebarin. Gitu ya. Jadi ada tulisannya F. F ya, itu berarti powerful. Kemudian kita bisa rubah ke low. Ya, kalau sudah kita pilih cuma ada dua ya? Ada dua saja. Ada dua untuk di mode ya, power mode. Untuk power modenya. Kemudian kalau sudah kita pilih, kita bisa pindah ke mode KTRC-nya. Oh, ini berarti di select dulu. Select lagi. Select dulu, dua kali select ya, berarti select OK dan juga KTRC. KTRC.
Nah, di sini kan muncul akan ada kedipan ya. Ya. Untuk masuk ke mode settingannya. Ya. Ini bisa kita setting. Sama ya di tempat sini juga. Di sebelah kiri, atas dan bawah. Nah, ini bisa kita rubah mau kita di setting nomor 2, 1 atau bisa kita off-kan juga. Coba 1, 2, 3 artinya apa? Dari traction control ini traction control ya? Iya, Kontrol lebih traksi ya? ke intervensi kondisi pembacaan dari putaran roda ya. Untuk spinnya. Jadi kita mengkondisikan dengan kondisi jalan. Iya. Dengan kondisi jalan bagaimana kondisinya itu licin atau tidaknya gitu. Nah, semakin besar angka kita setting ke semakin besar, maka itu kondisi jalan berarti menandakan sangat licin. Oh, berarti kalau sangat licin traction controlnya digedein, makin besar. Oh gitu ya. Jadi kendali traksinya digedein makin ya. besar. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Semakin kecil berarti atau off berarti benar-benar nggak ada. Kita matikan. Intervensi dari mesin itu tidak ada sama sekali ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Kemudian ini untuk settingan kalau di mode riding rider ya. Cuman kita itu kan ada settingan otomatis dari pabrikan. Ya. Ya. Kalau misalnya ini tadi lupa saya matikan. Nah, kalau sudah. Nah, ini untuk settingan dari pabrikannya langsung. Ini bisa kita setting rider ini. Kondisinya kita tekan bagian kiri. Nah, kiri. Nah, kita tekan yang lama. Gitu. Ya. Kita tekan yang lama. Boleh saya ulang ya. Saya balikin dulu ke mode rider. Kita tekan yang atas yang lama. Nah, dia akan masuk ke mode rain. Ya. Ini otomatis ya. Ini sudah settingan pabrik otomatis. Ya. Oke. Kemudian ke mode yang selanjutnya kita tekan atas lagi. Nah, ini kondisi road. Ya. Kemudian yang terakhir ini di mode sportnya. Sport. Ada total ada? Ada 4. Ada 4. Jadi road, sport, road, kemudian rain dan juga rider. Yang rider itulah yang bisa di setup. Bisa di setup. Untuk apanya? Power dan KTRC-nya. Oke. Jadi kalau kita mau menyetup power dan KTRC itu pakai yang rider. Sementara kalau pengen pakai yang versi factory, itu kan gitu ya. Factory bikin apa? Sudah factory itu bikin berapa berarti kalau factory? Ada 3 ya. Ada rain tadi ya. Ini ada ini sport panjang ya. Ke bawah. Saya cobain ya. Oh, ke bawah. Untuk kembali. Nah, road ya. Kalau ini pencet lagi. Ulang lagi. Wow, ini rain ya teman-teman sekalian. Jadi ada rain, ada road, ada apa tadi? Sport. Boleh dijelasin nggak? Sport itu apa? Mungkin KTRC-nya 0 atau gimana itu? Kalau untuk khusus di sport itu settingan untuk power modenya itu di full. Full ya? Power mode full? Power mode full. Sedangkan untuk KTRC-nya itu di 1. KTRC di 1. Oke, KTRC 1. Kalau untuk rain? Kalau untuk rain itu lebih ke karena kan kondisi rain itu kan hujan licin ya. Jadi kondisi di power modenya itu di settingan low atau L ya kalau itu. Kemudian di KTRC-nya di kondisi nomor 3. Oh, KTRC nomor 3. Satu lagi tadi di road ya. Di road. Pertengahan mungkin tuh ya. Pertengahan. Di pertengahan ya, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi selain itu apa lagi yang bisa di setup di sini? Nah, untuk di saya lihat tadi ada warna berubah-berubah, ada yang cerah, ada yang gelap. Oh ya. Ya ini backlight ya. Warna backgroundnya ya. Background dari ya. Si Matter AC ini bisa kita rubah. Kalau mungkin kondisinya kurang gelap gitu. Iya, mau gelap ya, pengennya terang ya. Bisa kita terangkan. Yang sebelah kanan doang ya, berarti ya dipencet lama. Kita tekan meter di bagian meter AC yang bagian kanan ya? Kanan bawah ya? Iya. Satu doang ya? Satu saja. Oh gitu ya, jadi terang gini, putih ya, lebih hitam putih. Tapi tidak merubah posisi-posisi segala macam sama ya? Ya, sama semua. Semuanya sama. Terus apa lagi yang bisa di setup Mas? Ini kan ada 2 nih pencetan di sini nih ya. Jadi di sini juga di meter AC yang di ZX25 yang baru ini kita bisa setting untuk di mungkin tampilannya dulu kali ya. Iya, boleh. Ini kita bisa melihat untuk kecepatan rata-rata. Bahkan ya. Oh, tambahan nih ya sekarang ada. Dulu nggak ada ya? Iya. Kemudian di sini ada total waktu. Caranya adalah pencet. Kita tekan yang bagian bawah. Yang bagian bawah. Iya. Oke, yang bawah. Kita tekan lagi. Nah, ini untuk melihat kondisi baterai. Baterai berapa volt? Ada berapa volt? Iya. Kemudian juga ada konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar. Ya. Nah, oke.
Oke, kemudian ini akan kembali ya untuk range-nya juga. Range itu apa? Kilometer Jaraknya sudah ditempuh iya, gitu ya, mungkin betul. ya. Oke, dari semenjak berhenti pertama gitu ya. Betul. Kemudian juga ini sama, kita balik lagi. Itu juga dari mulai pertama kali nyala ya. Dari jalan. Oke. Nah, kemudian kalau kita tekan yang bagian atas ya. Ini untuk tampilan di bagian yang tengah-tengah ini ya. MID yang tengah. Oke, yang ada trip B ini itu ada ya. trip A, trip B ya, kemudian dan odometer. Iya, betul. Ya. Jadi hanya yang sini sebelah agak ke kiri ya. Iya, betul. Ya, yang suhu itu enggak, suhu itu tetap ada di situ ya. Tetap di situ. Tidak ada perubahan. Secara umum gitu. Jam juga tidak ada yang perubahan gitu ya. Betul. Terus abis ini kan ada kilometer per jam atau kilometer per liter. Itu satuan-satuan atau mungkin ada yang bisa diubah nggak gitu? Kalau untuk satuan bisa dirubah nanti di bagian menu. Nah, di bagian menu ya? Nah, gimana caranya? Menarik nih. Jadi kita akan masuk ke mode menu. Boleh. Ya. Jadi caranya kita tekan keduanya. Dua-duanya. Kita tahan yang lama. Tahan yang lama ya. Nah, dia akan masuk ke mode menu. Oke, ya, menu kemudian ya. untuk menggeser. Ada banyak tuh ya. Ada vehicle setting, display, date and clock ya. Ini pakai bahasa Inggris nih. Ini Ya. ada bahasa Indonesianya? Nggak ada. Kalau di sini ya. Menu utama ya. Service, ada Bluetooth, ada unit. Nah, silakan Mas. Oke. Jadi untuk menggeser aturan naiknya kita menggunakan pakai yang di sini. dimeterasi. Dimeterasi di bagian kiri. Jadi inilah harus berhenti ya. Betul. Jadi tidak disarankan lagi ini kita kondisi jalan nyeting-nyeting. Nggak safety. Jadi kita mengutamakan safety. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa dulu nih, Mas? Dari awal. Dari awal ya. Setting itu apa isinya? Nah, ini kita lihat kalau kita pilih vehicle setting kita tekan yang bagian kanan, meterasi. Kanan aja ya. Nah, apa aja? Di sini ada shift lamp. Shift lamp. Di sini shift lamp. Sebelah mana shift lampnya? Ini shift lamp. Jadi nanti dia akan lampunya di bawah ini ya, kayaknya ya, di bawah nih ya. Di bawah sini nih teman-teman sekalian, di bawah sini ada lampu untuk indikator shift lampnya. Bisa dinyalain apa enggak gitu ya? Kita matikan atau kita coba kalau dimatiin. Kalau kita matikan, kita tekan bagian yang kanan lagi. Iya. Nah, dia akan milih on off-nya. On atau off. Nah, kita tinggal bagian yang kiri. Nah, ini misalkan off. Ya, kita tekan lagi yang bagian kanan. Oke. Misalkan di-on-in. Nah, oke. Nah, ini kita balik lagi, kita on kan. Kita tekan yang bagian kiri dulu, baru kanan lagi. Saya lihat tadi kalau pas on ini ada di bawah ada engine speed. Tapi pas off tadi bawah nggak ada. Iya. Itu apa tuh, Mas? Jadi itu tadi kita kan hanya untuk mengaktifkan atau menghidupkan shift lamp-nya ya. Nah, kemudian kalau ini kita tekan yang bagian kiri, ini kita bisa men-setting di kecepatan berapa nanti dia kita shift mau lamp itu kita ganti giginya di RPM berapa? Di RPM berapa? Maksudnya lampunya menyala di RPM berapa gitu ya? Betul. Oke. Wow, itu kalau dipencet dibalikin lagi mungkin ya? Kita setting ulang, kita balik lagi. Dipencet yang itu. Nah, ini dipindah. Tinggal kita mau diatur ya. Paling bawah berapa tuh? Paling bawah ini, nah ini kita tekan kiri. Kita lihat dulu deh maksimalnya ya. Maksimalnya kita sampai maksimal dulu. Maksimal dari shift light. Nah, ini bisa sampai 17.000 kali ya? Ya. 17.000 itu ya red line-nya ya. Nah, bahkan ini di 17.500. 17.500. Iya, isi berarti memang red line-nya. Iya, betul. Sementara untuk minimalnya di 5.000. 5.000. Jadi antara 5.000 dan itu. Jadi terserah teman-teman sekalian mau di berapa ininya. Jadi bisa tapi itu tidak mematikan atau tidak membuat limiter ya? Tidak. Limiter tetap di 17.500. Jadi itu hanya untuk indikator kapan kita mau shifting. Nah, itu kan itu menarik. Apa namanya? Preferensi kita masing-masing ya, masing-masing pengendara. Iya. Oke, ini kita setting lagi ke tadi ya, ke normal, ke misalkan awal 6.000 ya. Oke, kita tekan yang kanan. Nah, ini di bawah ini ada immobilizer lampu ya. Lampu immobilizer. Apa nih, di mana nih? Immobilizer di sebelah ada sini lambang, ada lambangnya, ada lambang kuncinya. Karena memang kunci dari ZX25R itu memang sudah immobilizer, sini ada tulisannya. Anti maling. Wes. Tanyain lagi, Mas. Oke. Gak apa-apa. Lanjut. Kita masuk lagi ya tadi ke mode ke setting ya tadi ya, sorry. Oke. Ya. Mau lanjut display? Settingan display. Display. Banyak ternyata setupnya. Nah, ini kita tekan turunin kiri bawah, ya. Turunin. Karena kalau nurun naik yang sebelah kiri. Kalau select kanan. Select kita yang kanan. Nah, kita masuk ke menu display. Nah, ini di sini menarik juga. Jadi display ada ini banyak. Ada mode 1 ya. Mode apa nih? Mode reading ya? Mode tampilan kayaknya. Mode tampilan. Oke. Ya. Ini TP1 tadi ya.
Tipe 1 yang tadi ya, yang Ya. di luar itu. Ya. Nah, kalau kita rubah ke mode Tipe 2. Nah, ini Turunin seperti pakai itu. bisa kelihatan dari sini. Waduh, keren banget. Coba dinyalain. Ya, ini kita pilih ya. Ya, kita pilih. Kita pilih, kemudian Balikin kita lagi. balik. Nah, Wow, seperti wih ini. ngeri ini. Ini lebih race banget ini, race mode banget ini. Betul. Ini lebih balap banget nih. Kelihatan lebih gayanya lebih balap. Tapi memang secara umum beberapa posisi agak sedikit pindah ya Mas. Iya. Ada sport, ada fuelnya, ada wah macam-macam nih. Iya, betul. Ya. Odometernya bawah. Wah, ini memang ini secara umum berubah banyak. Dan bahkan di sini tuh ada yang namanya ini lap timer ya. Lap timer, betul. Wow, ini tuh hanya ada di yang mode kedua. Mode yang kedua saja. Mode pertama tuh lebih ke preferensinya road ya. road, betul. Sebenarnya kalau misalkan di race track pilih mode 2. Mode 2. Ada berapa mode, Mas? Ada 2 saja. Cuman ada 2 aja ya. Dan ini memang kelihatan bener mode banget. Ini apa namanya? Modenya tuh sangat, bahkan di sini tuh speedometer kecil banget di sini. Teman-teman sekalian bisa lihat ya. Karena memang kalau di track itu kita speedometer jarang dilihat malah. Betul. Dilihat malah lap time-nya, terus habis itu ini segala macam best lap time-nya dan segala macam udah best lap time. Apa aja yang di sini Mas? Coba jelasin. Oke, jadi Yang di sini ini. kan ada lap 1 ya. Ya. Ini bisa di lap 1. Nanti bisa kita apa namanya? Ini kita pencet lap. Wow. Dia akan lanjut ke lap 2. Oke, dipencetnya ini ya, kita pencet tekan tengah lap tadi. ya. Nah, kalau kita tekan lap dia akan berhenti, pause. Nah, kita tekan lagi dia akan masuk ke lap selanjutnya. 3. Oh. Jadi kita nanti saat kondisi lap pertama tinggal kita tekan lap aja supaya nanti lanjut ke lap selanjutnya. Oke, tapi ini mah tetap jalan terus ya. Terus tulisan lap per lapnya ada di bawah sini ya, base-nya Ya, berapa gitu betul. ya. Itu baru akan dibagi-bagi nanti. Betul. Dia akan ngitung sendiri. Oke, keren. Nah, ini dia akan otomatis langsung lanjut ke Ya, lap lanjut selanjutnya. selanjutnya. Ini Semuanya tapi ini adalah manual. Manual. Ya, Manual untuk di menentukan. Jadi misalnya di garis finish start itu baru dinyalain gitu betul. ya. Oke. Nah, ini untuk kita bisa ngeliat nih juga untuk lap dari lap 1, lap 2, Oh lap 3-nya gitu. tadi berapa. Berapa ya? Bahkan pada saat motor jalan. Iya. Bahkan betul. iseng ya kalau mau lihat berapa tadi ya lap time-nya. betul. Oke. Yes. Itu keren banget ya, teman-teman sekalian. Jadi itu tuh ya. Ini tuh menarik banget. Secara umum, Mas, pertanyaannya. Motor yang lama ZX25R. Betul. Kira-kira bisa nggak kita aplikasikan dashboard ini kalau kita mau beli satu set penuh gitu sama cover-covernya ini biar pas masuk. Kalau untuk TFT ya, jadi untuk yang lama itu kita harus ngelihat dulu kondisi ECU-nya. ECU-nya ya. Iya, betul. Harnessnya juga ya, Betul, kabel-kabel ya. betul. Jadi secara umum memang mesti hati-hati. Betul. Ya, mesti hati-hati karena ini mainnya adalah elektronik dan dia tuh udah artinya udah ECU-nya udah full banget. Jadi semuanya sudah artinya elektroniknya yang benar-benar otomatisasi banget gitu ya. Betul. Jadi kalau takutnya salah-salah gitu ya. Iya. Ada lagi Mas kira-kira yang mau dijelaskan di sini? Mungkin Selain untuk- mode tadi, untuk coba kalau dibalikin ini gimana? dibalikin ya. Walaupun menggunakan apa namanya mode ini gambar yang seperti ini ya, gambar di display yang baru yang mode 2, ini tuh mode itu masih bisa tetap diganti. Jadi bisa pakai sport, bisa pakai road, bisa pakai rain. Apalagi tadi tuh? Ada rider. Ada rider itu yang bisa diedit ya. Iya, Bisa betul. diedit apa namanya power modenya juga dan KTRC modenya. Sip lah. Terus apalagi Mas selain perubahan mode dari displaynya? Mungkin kita masuk ke menu lagi kali Ya menu lagi, oke. Kita masuk ke menu. Nah, tadi tuh baru display tuh. Tadi display ya. Display cuma udah selesai tadi. Display tadi hanya tambahannya itu ada di untuk kecerahan. Brightness sih. aja. Brightnessnya ada 2, cuma ada 2 ya? Ada 2 saja. Ada 2. Oke, dan lebih terang atau Lebih lebih? terang atau lebih gelap ya? Kalau dua-duanya 0 nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti malah nggak ada. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Ya, nah ini Oke. misalnya kita balikin lagi ke sini ya. Oke. Apalagi? Oke, kemudian kita masuk ke mode menunya lagi. Ya, kita balikin lagi teman-teman sekalian ya. Nah, ini ada settingan untuk tanggal dan ya. jam. Ya, betul teman-teman sekalian. Coba kalau di Oke. ini. Nah, Wow. Ini Jadi untuk formatnya kayak gini. Hari, bulan, tahun bisa tahun. diganti juga itu formatnya? ini bisa diganti. Nah, Wah, seperti ini. suka-suka dah. Tergantung negaranya ini mah. Oke, balik lagi Mas, coba. Oke. Oke. Tadi ini kita pilih ya. Terus ada date-nya tanggal berapa? Ya itu Date-nya bisa bisa di kita setting tanggalnya, bisa di di setting. setting
Tanggal, bulan dan tahun. Tanggal, bulan, ya. Ya, Ini bisa untuk ditanggal. mengganti tanggalnya ya. Nah, gitu. Kalau pindah ke bulan? Ini kita tekan yang kanan. Oh, gitu. Pindah lagi, ganti Baru lagi. pindah Sama ya. lagi. Ya. Oke. Kalau untuk balik ke sana, nah itu lagi. Kanan lagi. Oke. Terus habis itu format Kemudian, jamnya 24 jam atau 12 ya kayak Iya, gitu ya mungkin ya iya. biasanya kayak gitu. Nah, seperti ini. Wait. Oke, yang bawahnya apa lagi tadi? Oke, kemudian ini untuk kita setting baru jamnya. Oh, jam yang sekarang yang jam berapa gitu ya? Betul. Oh, tadi apaan berarti ya? Yang tadi mana? Yang tadi itu 12 jam atau 24 Oh, 12 jam. Terus tipenya. tanggal ya tadi malah ya. Iya. Tanggal. Ini jamnya. Ini jamnya. Jam berapa sekarang gitu ya. Kali aja. Ini kalau baterai habis dia mati. Jadi kalau mesti disetting ulang. Biasanya kalau untuk gitu ya. ini, iya. Biasanya gitu ya. Betul. Kalau misalkan baterai habis atau diganti baterai, biasanya ini kita harus cek ulang. Harus cek ulang. Oke, Kita setting ulang. Sip. Apalagi kira-kira? Oke, ini kalau sudah, misalkan kita tadi ngatur yang jam ya. Iya. Untuk gesernya kita tekan kanan. Kalau sudah, baru kita tekan kanan lagi. Yes. Terus habis itu Oke. di bawah jam, Ini sudah tidak ada lagi. udah tidak ada lagi. Kita balik. Oke, service. Kita masuk ke menu service. Ya, jadi di sini Wah, banyak nih. nah, untuk yang Kawasaki Service, Ya. khusus di Kawasaki Service ini hanya bisa disetting oleh dealer ya, di bengkel. Yang bisa kita lihat adalah di Oil change change. saja ini yang bisa itu kita apa atur tuh? Off, manual. off doang kalau sekarang. Oh, manual. Manual, ini bisa kita atur manual. Jadi ini bisa kita on off kan. Kalau di on Kalau kita on kan, ya kita tekan. Nah, berapa ini kilo gitu ya? Mau kita atur di berapa kilo? Atau tanggal berapa? Iya, betul. Sama ya, bisa diginiin terus dalam. Sorry. Nah, ini seperti ini. Gitu ya, tangga di kilometer berapa kilometer Di sekali? kilometer berapa? Ini motor berapa kilometer, Mas? Secara anjuran Kawasaki. Kalau di 10.000? nggak nyampe sih ya. Kalau kita itu biasanya di sekitaran 6.000. 6 ribuan gitu ya, atau tanggal di sini ya Iya. bisa ya, secara umum kayak gitu. Oke nih, tapi yang atas hanya bisa Kawasaki dealer ya. Hanya di bengkel Ya, saja. di bengkel ya, di bengkel. Sip, apalagi Oke. setelah ini? Kita di Service tadi bagian ya. bawah ini untuk rider setting. setting. Mm-mm. Oke. Kita coba setting ya. On. Di Ini apa on. nih kalau di N? Nah, di sini. Jadi ini untuk rider setting itu pengingatnya lebih ke maintenance-nya atau Oh, servisnya. maintenance ya. Maintenance-nya. Itu gimana ceritanya maksudnya? Ada apa Jadi di sini kayak ada oli itu kan notifnya? hanya oli penggantian oli ya yang tadi ya. Nah, kan untuk maintenance-nya itu sendiri kita ini mungkin kayak perlu penggantian kampas rem iya, gitu. iya, Kita iya, ya betul. dari si pengendaranya masing-masing Iya, sendiri. iya, betul. Kampas rem, contoh-contohnya gitu ya. Iya. Nah, oke. Ini juga bisa disetting berapa kilometer gitu ya, sama Betul. seperti tadi. Next. Oke, kalau sudah ya kita kembali servis hanya seperti itu saja sih ya. Bluetooth? Kemudian untuk Bluetooth, Wah, ini dia yang menarik nih. Karena bisa di pairing dengan ponsel berarti. Ponsel, betul. Oke. Bluetooth-nya ini lagi on, bisa di off-in. Pairingnya open. Oke, Harus buka aplikasi nggak? aplikasi Oh, gitu. Oh, Aplikasi Ride All gitu ya. harus harus download aplikasinya terlebih dahulu. Oke, paskinya ini Pastinya ini nanti dia otomatis. Otomatis Kalau dia- sudah terhubung dengan ponsel dia akan dia muncul. nulis. Oke. Apalagi nih di sini? Open, terus apa lagi? Ini Regulator itu apa tuh? untuk regulator sih hanya ini aja ya sih ya. Apa namanya? Untuk Oh, Bluetooth-nya cuma ini ya. doang. Apa namanya? Status Status. Bluetooth-nya apa sih? Gitu Ya. yang dipakai dan apa ininya ya, formatnya ya. Oke. Oke. Nah, itu Cuma saja. ada dua? Ya. Ini bisa di pairing lah pokoknya menggunakan betul. Rideology. Nah, Rideology itu bisa menghadirkan apa aja, Mas? Ya itu tadi untuk radiologi kita bisa melihat atau bisa men-setting beberapa hal ya, Ya. beberapa hal yang ada untuk di sepeda motor dan Ya. juga data-data dari si kendara tersebut. Ya, oh data motor. Apa tuh data-datanya? Ya mungkin kayak contohnya ya kayak tadi ada baterai, Baterai. ya kemudian juga apa namanya kondisi riding modenya, Oh, riding itu bisa terlihat juga. Ya kemudian juga untuk kayak jam, tanggal KTRC segala kayak macam, gitu juga KTRC, bisa. ya Oh, itu iya, semua iya, bisa iya, terlihat. iya. Boleh. Wah, ini menarik banget nih karena memang ini salah satu yang juga cukup baru ya di ZX25R. Artinya ini sebelumnya hanya ada di Big Bike ya, saya dengar ya. Iya betul. Di Big Bike ya, di Ada ZX, Big Bike. ZX 10R gitu ya. Terus habis itu
Di ZX69 berapa? 63 636 ya. 636. ZX6R tetap namanya ya. Iya. Dan juga di versi yang tinggi. Versi 1000. Versi 1000 ya. Versi 6,5. Ini perdana sih sebenarnya untuk di CC 250 yang sudah menggunakan TFT ini. TFT ya. LCD. Terus apa lagi Mas? Oke, ini untuk Bluetooth ya tadi sudah. Kita kembali ke menu awal. Nah, yang terakhir adalah unit. Satuan ya berarti ya. Nah, unit ini kita bisa setting kecepatan tadi satuannya. Kilometer per jam, ada mil per jam mungkin ya. Betul. Terus habis itu konsumsi bahan bakar, kilometer per liter, liter per kilometer bisa kayak gitu ya. Terus temperatur derajat Celcius. Ini apa nih 0296 nih? Nah, itu mah enggak ya? Bukan, ini sih bukan sih, hanya notifikasi aja ya. Notifikasi saja. Nah, ini kan tadi kita mungkin bisa ngatur untuk kilometer ada 2 ya, atau menggunakan mil per hour per ya. jam. Jamnya. Ya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar juga sama ya. Ini liter per 100 km. 100 km. Konsumsinya. Kemudian untuk temperaturnya satuannya suhu ya, antara derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Ya. Kalau di luar negeri ada yang masih pakai Fahrenheit ya. Betul sekali. Ini mantep. Yes, lengkap banget. Ada lagi nggak di sini? Jangan-jangan ada lagi. Kalau untuk banyak banget ya. Di display sih hanya untuk ini ya. 6 ini saja 6 ini aja ya. 6 ini saja pilihannya. Selain ada beberapa yang hanya bisa dibuka di bengkel tadi. Betul. Ya. Nah, secara umum, wah menarik banget. Tapi secara umum kalau saya belum pernah lihat ZX10R. Mirip ya? Mirip banget ya. Mirip banget teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum ini adalah fitur dari Superbike yang dihadirkan di Mini Superbike ZX25R dan ZX25RR. Terima kasih Mas Novian. Ya, mengenai penjelasannya teman-teman sekalian, langsung kita bahas mengenai hal-hal lain dari ZX25R. Beberapa hal-hal yang lain yang boleh dibilang itu tetap ada baik di ZX25RR, ZX25R ABS SE dan juga ZX25R yang standar itu adalah kita ke belakang sekarang, yaitu adalah di lampu sen belakang. Ini tuh benar-benar nyamain lagi dengan flagship mereka yaitu Superbike Kawasaki ZX-10R. Menggunakan lampu sen yang sudah LED. Ya, secara umum bentuknya kayak begini ya. Buatan mana nih? Kita bisa lihat di sini Mitsuba ya, buatan Mitsuba dengan secara umum ini besarnya sama dengan yang dipakai di Superbike ZX-10R di sini. Sama banget. Namun secara umum bentukan dari spakbor belakangnya sih kalau menurut saya sih masih tetap sama dengan ZX25R yang generasi yang pertama. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, jadi pada dasarnya kalau mau saya recap ya, di versi yang semuanya ya baik standar, ABS SE maupun juga ZX25RR itu sudah banyak banget perbaikan dan juga update. Tadi itu ada dashboard, terus ada knalpot ya, dan juga lampu sen. Nah, sekarang kita akan beralih teman-teman sekalian ya, fokus ke Kawasaki Ninja ZX25RR. Nah, ini tuh Kawasaki tuh nggak sembarangan naruh nomenklatur tambahan huruf R di belakang dari Ninja ZX25R. Jadi ZX25RR. Karena memang secara umum ini motor dibedakan. Ya, dibedakan apaannya bro? Ya gitu kan. Apakah cuma di stiker doang? Iya sih, pertama memang kelihatan. Stikernya beda banget dan diperkirakan stiker ini mungkin akan dipakai di motor Kawasaki Ninja ZX10RR-nya Jonathan Rea nih di World Superbike tahun depan mungkin 2023 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Lebih ke warna lime green ebony ya. Ada beberapa warna hitamnya. Sasisnya warna hitam, swing arm semua warna hitam, terusnya banyak warna hitam di sini dengan spakbor depan menggunakan warna lime green dan juga suspensi upside down yang menggunakan warna hitam. Namun ternyata di suspensinya ada yang beda nih untuk ZX25R. Di mana bro? Kalau kelihatan dari sini nggak kelihatan sih. Kalau kita ke atas baru nih kelihatan. Nah ini dia teman-teman sekalian. Secara umum
suspensinya masih menggunakan model tipe Showa SFFBP, Spirit Function Fork Big Piston. Nah, namun di sebelah kanannya, teman sekalian ada lihat di bagian tengahnya ada kayak bintang gini, ada ceruk ke dalam gini. Ya, ini tuh ada kayak kuncinya sendiri, terus habis itu bisa diputar-putar. Ya, ini itu untuk melakukan setup dari prabeban atau preload dari suspensi depannya Showa ini, teman-teman sekalian. Ini itu ada bintang-bintang seperti ini. Nyata ini adalah setup dari preload atau prabeban. Ya, setup di sini itu Showa SFBP itu memberikan pilihan sekitar 20 setup klik. Nah, jadi bentuknya klik di sini untuk suspensi depan ini. Ini cukup banyak nih. Gitu ya. Nah, ini dia yang merupakan salah satu yang baru yang hadir khusus di Kawasaki Ninja ZX25 yang RR, teman-teman sekalian. Jadi yang versi RR. Nah, itu mantep banget ya. Lalu apalagi kalau suspensi depan diubah jadi lebih canggih, suspensi belakang juga ternyata dibuat jadi lebih canggih juga, teman-teman sekalian. Nih, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Kita lihat pernya warna hijau, teman-teman sekalian. Kalau yang lain kan warna hitam gitu ya. Tapi apa cuman pernya doang? Ternyata enggak. Ya, secara umum wow, di sini itu ada kayak setup. Ada setup. Suspensinya masih tetap buatan Showa. Ya, posisinya seperti ini dan memang sangat-sangat terinspirasi dari suspensi belakang dari superbike mereka, Kawasaki Ninja ZX10R. Woi, kita lihat di sini suspensinya masih sama, dia menggunakan fluida gas dalamnya nitrogen. Namun kita lihat nggak hanya ada setup preload yang caranya adalah menggunakan setup yang di sini nih yang diputar-putar di bagian bawah ini yang ada gigi-giginya. Cuman di sini juga ada settingan. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Ini ada dua apa namanya kayak buat di setup menggunakan obeng minus. Ada tulisannya tension ya. Terus habis itu compression, ada high, ada S ya. Ada apa nih ya? Hard, ada soft gitu ya. Ada hard, ada soft. Terus habis itu di setiap setup ini itu memiliki 4 setup, 4 variabel setup. Sementara untuk preloadnya 5. Jadi pada dasarnya kombinasinya banyak banget nih. Di sini aja 5. Bisa dihitung ya menggunakan apa gitu ya. Ada banyak banget setupnya. Jadi ini tuh memang secara umum saya ngelihatnya bahwa ini motor benar-benar dengan suspensi belakang standar aja Kawasaki Ninja ZX25RR ini perkiraan saya juga bisa mengakomodasi ya permintaan-permintaan teman-teman sekalian yang pengen track day lebih enak menggunakan motor sport, terutama dengan Kawasaki Ninja ZX25 series. Karena memang suspensi belakangnya ini nih yang sudah berubah. Pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan teman-teman sekalian pakai ini di yang ZX25R standar dan ABS-CC bisa apa enggak ya? Jawabannya adalah bisa, teman-teman sekalian. Namun nggak hanya suspensi AC-nya doang yang dibeli dulu, sehingga ininya juga nih kayak bracket buat yang bagian bawahnya juga harus disiapin juga karena memang ini tuh satu paket. Nah, ini berbeda dengan yang versi yang sebelumnya. Jadi ingat suspensi dan juga arm suspensi yang bagian belakang atau bracketnya. Jadi seperti itu. Pada dasarnya cakep banget sih kalau kita lihatnya. Ini dari sisi sebelah kiri kita bisa lihat nih di sebelah kanan tuh kayak begini. Wih, cakep banget, cakep banget. Yes, jadi itu. Dan kalau kita bisa lihat juga ABS SKI-nya juga disiapin kayak seat cowl bagian belakang. Ini yang untuk Kawasaki Ninja ZX25RR teman-teman sekalian. Sementara untuk yang ABS SE juga dapat sesuai dengan warnanya, ya, terutama juga kalau misalkan warna yang merah dan juga warna grey ini memang bagian belakangnya adalah ebony hitam. Sementara kalau untuk yang versi standar dia itu nggak dapat teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini nih, ya masih standar banget. Nah, saya itu masih ngutang teman-teman sekalian, kan pengen nunjukin seperti apa sih sebenarnya suara yang dihasilkan dari Kawasaki Ninja ZX25R. Mungkin kita juga akan cobain yang R nanti dan juga yang RR, ZX25RR. Yuk kita langsung cobain. Ini ya teman-teman sekalian, sekarang kita langsung cobain nyalain ya. Nih.
Oke, udah netral ya. Kita coba sama nyalainnya, ini digeser. Wow, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Sekalian juga bisa cek. Ini adalah warna lampu ketika menyala. Dan ini suaranya kayak gini. Buat saya, suaranya itu jauh lebih ngebas. Jauh lebih ngebas teman-teman sekalian. Dari ZX25RR ini. Tone-nya ketika dengan knalpot standar aja udah lebih ngebas. Kita akan lihat revline driving. Ngeri. Wih. Kali aja ya. Kayak gitu jadinya. Ngeri banget ya. Keren. Kayaknya lebih melengking sih. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini yang ZX25RR. Kepo juga kan untuk yang ZX25R kayak apa? Kita langsung cobain juga. Nah, kebetulan bahkan saya diminta coba yang versi standar bahkan. Apakah ada perbedaan kualitas suaranya? Kita cek. Teman-teman sekalian ya. Wih, ini menggunakan warna ini. Sama teman-teman sekalian. Suaranya sama asli sama suaranya. Tuh, kita revving ya. Kita revving. Uh, 2000. Ngeri. Kencang banget. Jadi pada dasarnya sama teman-teman sekalian. Sama banget kualitas atau hasil suara yang dihasilkan. Tone-nya menurut saya jauh lebih ngebas. Karena memang mungkin secara kanister memang banyak yang diubah di ZX25RR ini. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian mengenai 3 varian Kawasaki Ninja ZX25 series. Mulai dari yang versi standar, ini cakep banget nih, ebony, black. Lalu yang ZX25R yang versi SE ABS, 2 warna, grey, silahkan pilih teman-teman sekalian. Dan juga candy red yang cakep banget gitu. Dan yang terakhir, ini adalah flagshipnya Kawasaki Ninja ZX25RR. Ini debut nih tahun pertama dengan menggunakan tambahan kata R di belakang. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi teman-teman sudah lihat saya kupas tuntas ya kehadiran dan semua update-update yang dihadirkan oleh Kawasaki dan Kawasaki Motor Indonesia di varian ZX25 series. Baik itu ZX25R standar, ZX25R ABS SE maupun juga nih yang ada di sebelah kanan saya, Kawasaki Ninja ZX25RR flagship yang boleh dibilang memang nggak hanya berubah di warna atau striping doang. Karena memang ada banyak banget keterbaruan teknologi, baik itu suspensi, terus habis itu beberapa keterbaruan dari elektronik berupa dashboard yang baru gitu ya. Terus ada kayak tadi ada lampu sen yang baru yang kalau menurut saya sih benar-benar ciamik banget. Dan itu dia mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian puas dengan apa yang bisa saya hadirkan. Kita kupas tuntas mengenai ZX25R dan 25RR. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di vlog selanjutnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.